Emmanuel Macron, Presiden Prancis, mengatakan dia meminta Islam di Prancis tak jadi gerakan politik. Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Emmanuel Macron meminta pemuka agama Islam di Prancis menyetujui perjanjian untuk taat terhadap nilai-nilai negara republik. Di dalam perjanjian itu juga menyatakan bahwa Islam bukan gerakan politik dan melarang ada campur tangan asing dan masyarakat Muslim di Prancis. Permintaan itu diutarakan Macron saat bertemu 8 pemimpin Dewan Agama Muslim Prancis pada Rabu 18 November. Macron meminta CFCM menyepakati piagam itu dalam waktu 15 hari ke depan. Dua prinsip akan tertulis dalam hitam dan putih, yakni penolakan politik Islam dan campur tangan asing. Bunyi laporan surat kabar Le Parisien mengutip isi piagam seperti dikutip The Independent pada Jumat 20 November 2020. Selain dua permintaan itu, CFCM dan pemerintah Prancis juga setuju untuk membentuk Dewan Imam Nasional. Lembaga itu dapat mengeluarkan dan juga merekrut pejabat keagamaan dan memberi akreditasi terhadap para ustadz di Prancis. Sentimen terhadap Islam kembali menguat di Prancis setelah insiden hal pemenggalan seorang guru sejarah oleh imigran Muslim. Pelaku itu adalah pria dari Chechnya. Sejak itu Macron menyatakan menentang radikalisme dalam Islam dan membela sekularisme Prancis. Ia bahkan menganggap Islam adalah agama yang berada dalam krisis. Pernyataan itu menuai kritik hingga kecaman dari umat dan negara Muslim dunia. Tak sampai di situ, Macron juga menghubungkan Islam dengan hal terorisme. Pernyataan Macron itu kian memicu amarah umat Muslim hingga menimbulkan protes, demonstrasi, hingga aksi boikot produk Prancis di sejumlah negara mayoritas Muslim. Sejak itu, warga Prancis termasuk misi diplomatik di luar negeri menjadi sasaran beberapa serangan. Sejumlah pemimpin negara termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam pernyataan Macron terkait Islam. Erdogan menyatakan Macron perlu memeriksa kesehatan mentalnya setelah melontarkan pernyataan yang dinilai menghina Islam. Macron kemudian merancang strategi untuk mengatasi apa yang disebutnya separatis Islam, salah satunya dengan membentuk rancangan undang-undang pencegahan radikalisasi. Rancangan undang-undang itu membatasi kegiatan sekolah di rumah dan memberi siswa nomor identifikasi untuk memastikan kehadiran di sekolah. Rancangan undang-undang yang diterbitkan pada Rabu pekan ini juga menuntut orang tua yang terbukti melanggar hukum bisa dikenai sanksi penjara 6 bulan atau denda berat. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Darmanin mengatakan negara harus bisa menyelamatkan generasi muda dari cengkraman kaum Islamis. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik liputan sejumlah media asing terkait sikap Prancis terhadap ekstremisme Islam. Kritik Macron ditujukan pada pemberitaan media berbahasa asing yang disebutnya sama dengan kekerasan yang melegitimasi. Ketika Prancis diserang 5 tahun lalu, setiap negara di dunia mendukung kami, kata Macron kepada Ben Smith dari The New York Times seperti dilansir AFP. Jadi ketika saya melihat dalam konteks itu beberapa surat kabar yang saya yakin ini berasal dari negara-negara yang berbagi nilai-nilai kita, ketika saya melihat mereka melegitimasi kekerasan ini dan mengatakan bahwa inti masalahnya adalah bahwa Prancis itu rasis dan juga Islamofobia, maka saya mengatakan prinsip-prinsip dasar telah hilang, ucapnya. Dalam kolomnya, Smith mengatakan jika Macron menganggap jika media asing gagal memahami laicite atau sekularisme, pilar kebijakan dan juga masyarakat Prancis. Macron menjadi sorotan akibat sejumlah pernyataan yang dinilai menghina Islam dan menuai kecaman dari negara mayoritas Muslim di penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Pernyataan Macron hingga saat ini menuai kecaman setelah menyatakan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di dunia. Tak hanya itu, ia juga
tidak melarang penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad SAW oleh media satir Charlie Hebdo yang menuai kritik. Macron beralasan tidak melarang penerbitan ulang demi mempertahankan kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Sejauh ini Macron berdalih negaranya sedang memerangi separatisme Islam, bukan Islamnya. Ia mengklaim sejumlah media termasuk Financial Times salah kutip pernyataannya dan sejak itu artikel tersebut telah dihapus dari situs surat kabar. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada editor surat kabar itu, Macron mengatakan surat kabar Inggris itu menuduhnya menstigmatisasi Muslim Prancis untuk tujuan pemilihan dan menumbuhkan iklim ketakutan dan juga kecurigaan terhadap mereka. Saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengklaim bahwa Prancis atau pemerintahnya mendorong rasisme terhadap Muslim, ujar Macron seperti dikutip dari AFP pada Kamis 11 November kemarin. Sebuah artikel opini yang ditulis oleh seorang koresponden Financial Times yang diterbitkan Selasa menuduh bahwa kecaman Macron atas separatisme Islam berisiko mendorong lingkungan yang tidak bersahabat bagi Muslim Prancis. Artikel itu kemudian dihapus dari situs web surat kabar itu dan diganti dengan pemberitahuan bahwa artikel itu mengandung kesalahan faktual. Sementara itu, oposisi Emmanuel Macron ikut kecam pernyataan tentang umat Islam. Posisi Emmanuel Macron sebagai presiden bisa lengser dan tak terpilih lagi pada pemilu berikutnya. Oposisi Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut kecam pernyataan tentang umat Islam. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kecaman dari umat Islam di seluruh dunia setelah melontarkan pernyataan kontroversial tentang Islam. Baru-baru ini, seorang pemimpin oposisi Prancis menyebut bahwa kebencian terhadap umat Islam di Prancis disamarkan dalam bentuk sekularisme. Pemimpin oposisi yang dimaksud yaitu Jean-Luc Mélenchon yang merupakan pemimpin gerakan Friends on Boat dan seorang anggota parlemen dari wilayah Mediterania dengan populasi Muslim yang besar. Ada kebencian terhadap Muslim dengan kedok sekularisme di negara ini. Sekularisme tidak berarti membenci sebuah agama, ucap Mélenchon, sebagaimana dikutip Samarangku dari RRI. Mélenchon mengungkapkan bahwa umat Islam acap kali dicurigai dan ia menyebut bahwa umat Islam seharusnya dihormati. Mengutip dari Anadolu Agency, Mélenchon akan terus mengucapkan hal tersebut kendati banyak pihak tak menyukainya. Mélenchon juga mengungkapkan bahwa metode memerangi hal seperti teror harus diubah. Di sisi lain, Mélenchon telah berhasil mengumpulkan tanda tangan sebanyak 150.000 warga untuk mendukung pencalonannya di pemilihan presiden 2022. Seakan memaafkan momen yang ada, Mélenchon buka suara setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat umat Islam di seluruh dunia marah karena ucapannya tersebut. Sebelumnya diketahui Emmanuel Macron menyebut Islam sebagai agama dalam krisis dalam sebuah pidatonya yang berujung pada kecaman dari umat Islam sedunia. Kemarahan umat Islam ke Macron semakin membesar tatkala Presiden Prancis tersebut mengatakan bahwa kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo merupakan bentuk kebebasan berpendapat ataupun berpendapat dan juga kebebasan berekspresi. Benarkah demikian?